Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun. Soalannya begini Buya, sesungguhnya Rasulullah Isra dan Mi'raj mendapat anugerah daripada Allah salat. Bayangnya. Ya. Jadi Rasulullah Mi'raj Isra dulu daripada daripada Mekah ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, daripada daripada Mekah ke Masjidil Aqsa untuk bertemu dengan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain, menjadi imam dan mendirikan salat subuh di sana. Salat sunat di sana dulu. Baru Rasulullah Mi'raj. Jadi Rasulullah telah melakukan salat dulu sebelum Mi'raj. Apa bezanya dan keistimewaannya salat yang Rasulullah lakukan sebelum Mi'raj? Kerana Rasulullah Mi'raj baru dia dapat salat anugerah daripada Allah. Tetapi sebelumnya dia telah melakukan salat dulu. Bagaimana Buya? Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diangkat jadi Rasul, sebelum dia melakukan Isra dan Mi'raj, apakah dia beribadah? Ya. Apakah dia sholat? Ya. Seperti apa sholatnya? Nah, sholatnya Nabi Muhammad itu seperti sholatnya Nabi Ibrahim. Karena di situ diperintahkan fattabi' millata Ibrahim Hanifah. Nah, bagaimana sholatnya Nabi Ibrahim itu? Ya tentu pasti tidak akan sama seperti kita. Kalau kita lihat di sekte-sekte agama Yahudi, itu di Al-Haitul Mubki, di tembok tangisan, itu mereka sambil meletakkan jidatnya di tembok dan menangis dan berdoa, ya kan. Kemudian kalau Konghucu ya dengan cara menggerak-gerakkan hiu menyan yang biting itu, ya. Dan kalau Islam dengan ruku dan sujudnya dan sebagainya. Tetapi bagaimanapun bahwa walaqad ja'alna likulli ummatin syir'atan wa minhaja. Tuhan sendiri membuat berbagai macam bentuk syariat, berbagai bentuk akidah agama bagi setiap umat yang berbeda-beda. Jadi bagaimana salatnya kita wallahu a'lam bishawab, bagaimana cara Nabi salatnya sebelum Isra Mi'raj. Tetapi yang jelas bahwa orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim itu disebut orang-orang hunafa, ya, yaitu di antara hunafa itu ada orang yang mereka ditanya, kenapa hunafa ini adalah pengikut Nabi Ibrahim, kenapa kamu ikut menyembah berhala? Lalu mereka mengatakan, qala wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala semata-mata hanya sebagai medium saja untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, itu ada beberapa teguran-teguran dalam Al-Quran bahwa apakah sholatnya itu berupa gerakan dan sebagainya, yang jelas tidak seperti sholat kita ini. Kemudian sholat kita sendiri saja sekarang ini juga menjadi masalah sesungguhnya. Nabi Muhammad itu sholatnya seperti apa? Kita tidak ada yang tahu. Jujur saja. Apakah umat Islam seluruh dunia melakukan sholat 5 waktu itu dengan gerakan yang sama? Tidak. Ada yang takbirnya di atas kepala, ada yang di atas telinga, ada yang di bawah telinga, ada yang di atas pundak, ada yang goyang-goyang.
Lalu ada yang sedekah begini, ada yang selonjor saja. Ya kan begitu. Ada yang baca Fatihah, ada yang tidak. Ada yang baca Fatihahnya dengan baca basmalah, ada yang tanpa basmalah. Sampai terakhir tasyahud sendiri, ada yang digoyang-goyang, ada juga yang tegak lurus. Salat kita tidak sama. Sampai salat itu sama. Jadi yang penting adalah ruku dan sujudnya, itu yang paling esensi sama takbir ya. Takbir, ruku dan sujud. Adapun nanti masalah gerakan, apakah digoyang-goyang, apakah kita mengacungkan telunjuk ini ketika mengatakan asyhadu, apakah ketika asyhadu alla ilaha illallah, mungkin di Malaysia sama dengan di Indonesia, mungkin ya di Singapura, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Nah setelah illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ada yang turun lagi, ada yang wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah maksudnya ngacung saja, ada lagi yang digoyang-goyang. Nah itu semuanya nggak ada yang sama. Nah biarkanlah itu berbeda. Ini artinya bahwa dengan sengaja Nabi Muhammad bukan lalai, tidak mempersamakan, tidak menyeragamkan sholat umat Islam, tapi sengaja memang dibiarkan berbeda supaya fleksibel, artinya bisa dilakukan oleh semua orang di mana saja dan kapan saja. Terima kasih, begitu kira-kira. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah.